Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahdah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita masuk pada hari yang keempat bulan Syawal. Alhamdulillah, berarti dalam bahasa yang disebutkan secara kultur di Indonesia, ini sudah lebaran yang keempat. Mulai pertama, kedua, ketiga, dan keempat hari ini. Tetap umat Islam di Indonesia masih merayakan lebaran, mengunjungi sanak saudara dan handai tolan. Seperti apa yang sudah kita bahas pada yang lalu, berkaitan dengan apa yang terjadi di kehidupan kita di Indonesia dengan kehidupan di Palestina. Di sini kita insya Allah aman-aman saja. Tarawih, melaksanakan sholat Idul Fitri, sementara saudara kita yang ada di Palestina penuh dengan rasa kekhawatiran. Tetapi bahwa kita yang berada di Indonesia, saudara kita yang berada di Palestina, atau dimanapun berada, semuanya berada dalam takdir atau ketentuan Allah. Apa itu takdir? Ketentuan Allah yang sudah ditetapkan sejak zaman azali. Sebelum Allah menciptakan manusia, alam semesta dan kehidupan, Allah sudah menentukan berbagai macam takdir dalam kehidupan ini. Oleh karena itu maka kita harus paham, memahami takdir yang sudah ditentukan oleh Allah. Dari sisi bahwa berimannya kita kepada takdir merupakan bahagian dari rukun iman yang wajib untuk kita percayai 100%. Misalnya dalam persoalan kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ainama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kalian berada, dimanapun kalian berada di suatu tempat yang misalnya manusia pun tidak tahu tempat itu, maka kematian akan senantiasa menyongsong atau mengejar kalian, walaupun kalian berada di sebuah benteng yang kokoh. Di mana saja kalian berada, apakah di atas, di bawah, samping kanan, samping kiri, di mana saja yang mungkin manusia tidak tahu di mana kalian berada. Tetapi kematian akan tetap mengikuti berdasarkan pada takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka walaupun kalian berada di sebuah benteng yang kokoh, kematian itu tetap akan menghampiri kalian. Maka Imam Jalaluddin Al-Mahalli dalam kitab tafsir jalan lain menyatakan, "Fala takhshawul qitala khaufal mauti." Maka janganlah kalian takut untuk berperang disebabkan takut mati. Karena yang menyebabkan mati itu cuma satu saja, ketika Allah telah menetapkan ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal telah ditetapkan oleh Allah, tak akan mungkin dimajukan atau diperlambat sedikit pun. Karena itu kaum muslimin di Palestina tidak boleh khawatir ketika mereka bertempur melawan Israel. Karena bertempur tidak bertempur, ajal tetap akan menanti. Dan
diserukan juga kepada kaum muslimin yang hari ini berada di negeri-negeri Islam. Para pemimpin kaum muslimin yang hari ini memimpin umat Islam. Yang dibutuhkan kaum muslimin di Palestina adalah pasukan yang akan menghajar pasukan-pasukan Israel yang telah menduduki, menjajah, menginjak-injak harkat dan martabat kaum muslimin yang tidak bersenjata. Jadi sebenarnya perlawanannya tidak adil. Yang satu senjatanya nuklir didukung oleh negara-negara besar seperti Amerika, itu mendukung secara penuh Israel. Tetapi kaum muslimin hari ini justru kekhawatiran terbesar mereka adalah mereka takut kepada negara yang menjajah kaum muslimin. Salah satunya adalah Amerika yang memiliki kekuatan adiyaya. Allah menyatakan, Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kalian berada, kematian itu pasti akan mendapati kalian walaupun kalian berada di benteng-benteng yang kokoh. Apa yang ditakutkan dalam kehidupan dunia ini? Apa yang ditakutkan? Justru kita menakutkan kalau mati tidak beriman kepada Allah. Justru ketika kita mati, sedangkan mati kita itu dalam keadaan su'ul khatimah. Maka kita kaum muslimin yang ada di Indonesia harus juga yakin, sampaikan walau satu ayat. Sampaikan yang hak walau itu pahit sekalipun. Itulah yang harus dilakukan oleh umat Islam. Keyakinannya yang besar, keyakinannya yang betul-betul tinggi terhadap takdir, itu membuat dia yakin bahwa tidak akan pernah terjadi peristiwa apapun yang menimpa seseorang kecuali itu sudah berada dalam takdir Allah. Kita hanya bisa berikhtiar untuk mencapai sesuatu karena Allah menyuruh kita untuk melakukan ikhtiar. Tetapi takdir Allah jualah yang menentukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjadikan kita sebagai orang yang beriman kepada takdir, tapi tidak lupa untuk mengupayakan ikhtiar semaksimal mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.